nikmat sekali libur-libur bisa ada di pesantren yang bersuasana resort, suasana villa, kebun. Belum di sorga aja udah rasa sorga. Madrasah sayang ibu, pesantren sayang ibu. Mudah-mudahan semua pesantren cinta-cinta lingkungan, cinta-cinta tanaman, binatang, dan semua makhluk Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsinya, irhamu man fil ard yarhamu man fis sama. Jadi saya kira madrasah sayang ibu ini menjalankan hadis qudsi yang kejamin ya. Makasih Tuan Guru Jamal. Di Darul Quran kami menanam pohon baobab ada 140 pohon baobab. Sekarang udah banyak yang nggak bisa dipelok. Dan pohon baobab itu pohon kehidupan, dan itu sains teknologi. Karena satu pohon baobab kalau sudah seperti di Afrika sana itu bisa menghasilkan 1000 liter air minimal per hari untuk lingkungan. Jadi air terjun, sungai-sungai itu salah satu sumber airnya. Dia mesin air yang nggak kelihatan, karena uapnya itu menjadi air minimal 1000 liter per hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak jagonya bicara tentang alam lingkungan, jagonya beliau Tuan Guru Jamal. Di sini nggak ada Prof Ihsan. Ini saya jadi di atas Prof. Dekan Fakultas Ekonomi Unram. Alhamdulillah. Saya ingin mengingatkan diri saya pada kesempatan kali ini agar kita ini punya jiwa, sifat, sikap, kebiasaan. Apa? Pengennya tuh naikin orang. Mengangkat orang. Nah, tinggal yang dinaikin, yang diangkat, jangan sampai nggak mau. Beda lagi kasusnya. Tapi kalau nggak mau pun, ya kita harus usaha. Pokoknya kita harus menjadi umat Nabi, umat Islam yang kerjaannya naikin orang, angkat orang, majuin orang, meningkatkan orang, mengubah orang seperti yang dilakukan penuh dalam hidupnya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ceritanya cuma seperti yang saya sampaikan di acara akad nikah putra putri dari sahabat kita tadi, Haji Haris dan Haji Widya, itu masih biasa. Rasulullah mengangkat istrinya, salah satu istrinya, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menjadi guru dunia. Bayangin loh, anak perempuan kecil berusia 6 tahun yang dinikahi Nabi dan kumpulnya di usia 9 tahun, dan ini menjadi pintu masuk. Sampai hari ini pintu masuk orang-orang semua yang tidak suka dengan Nabi, bahkan murtadin,
menganggap bahwa Nabi itu pedofil, senangnya sama anak kecil. Yang diajukan adalah Nabi usia 50-an tahun menikahi anak gadis, anak kecil, bukan gadis, anak kecil, usia 6 tahun. Sekalian kita menjawab sedikit. Pertama, sebagaimana kita ketahui, baik di Quran maupun hadis, insya Allah tidak pernah ada, tolong koreksi Jamil dan para ustaz, kredit golpar termasuk Jamal, Pak Dekan, tidak pernah ditemukan ledekan, cacian, hinaan, makian, cercaan terhadap Rasulullah di titik itu. Nggak ada. Tidak ada. Yang ada kahir, sahir, ya, yang ada tukang tenun, penyihir, kadir, tukang bohong, atau majnun, gila. Tapi kalau disebut itu yang anak kecil, nggak ada. Tidak ada. La yujad walau ahad. Nggak ditemukan walaupun satu orang atau satu case gitu ya, menuduh Rasulullah dengan tuduhan orang-orang murtadin hari ini. Bicaranya moral, tapi kok Nabi ente malah menikahi anak kecil. Nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena pada masa itu pada masa itu ya biasa saja, bukan hal yang aneh, dan terjadi bukan cuma di bumi Makkah, tapi di seantero jagat pada masa itu, termasuk di jalur sutra sampai ke Syam, sayap kanan kiri Eropa dan China. Raja-raja Eropa, raja-raja Inggris biasa itu menikahi anak kecil. Bedanya Rasulullah ngumpulin Sayyidatina Aisyah, berkumpul dengan Sayyidatina Aisyah dalam keadaan beliau sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah head, pubertas, dan ini tiap orang pasti beda, lingkungan juga beda, makanan beda, geologis satu daerah juga beda. Jadi tidak dibenarkan kalau Rasulullah menikahi seorang anak kecil. Yang benar adalah sudah dewasa. Soal umur, ya begitu. Saya sendiri nikah dengan Maimunah, dulu Maimunah 14 tahun. Jadi istri saya dulu 14 tahun. SMP kelas 3. Lalu yang membedakan apalagi dengan yang lain? Yang membedakan dengan yang lain sekaligus saya diskusi dan mencoba ikut menjawab kalau benar benar. Nabi enggak kayak orang buang hajat. Biasanya orang jangan sama bini yang lain lah. Kita tahu bahwa sebelum Khadijah wafat tidak ada Rasulullah menikah. Setelah Khadijah wafat. Tapi umumnya nih, galibannya nih, kalau ada orang punya istri lebih dari satu, itu istri yang lain bisa jadi umumli itu umumnya. Itu kayak buang hajat aja gitu. Ditengokin buat buang hajat. Nah, kultur pada hari itu, zaman-zaman itu, tilkal ayam, kulturnya kayak begitu. Makanya istri-istri raja-raja di Eropa nggak ada yang bunyi, nggak pada bunyi. Yang sejenis, yang serupa. Tapi Sayyidatina Aisyah bunyi. Dia gurunya dunia, rujukannya dunia. Nggak sadar ya kalau guru kita itu salah satunya adalah
Sayyidatina Aisyah, karena beliau periwayat hadis nomor 4 terbanyak di dunia sampai hari ini dan selamanya. Di tengah hegemoni laki-laki. Dan kita tahu zaman dulu perempuan nggak ada harga, nggak ada nilai, diperjualbelikan, dibunuh, dijadikan budak. Di tengah hegemoni laki-laki, Abu Hurairah, terus anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, nomor 4-nya Sayyidatina Aisyah. Dan jaraknya dekat, ke nomor 3, nomor 2 dekat, cuman kacak 10. Baru ke Abu Hurairah jauh, 5 ribuan dia kan, hampir 6 ribu, bedanya 2 ribuan. Tapi sama nomor 3, nomor 2, yakni Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik, bedanya 10. Kita kembali kepada kalimat di awal bahwa jadilah orang Islam yang selalu pengen naikin orang lain, ningkatin orang lain, majuin orang lain, merubah orang lain. Saya Jamil dan kawan-kawan Darul Quran dengan izin Allah, alhamdulillah punya filosofi, prinsip, punya kebiasaan yang insya Allah seperti itu. Bawaannya pengen naikin aja. Karena itu OB di Darul Quran sekarang S1 katanya. Padahal kan OB di Darul Quran rata-rata S1. Bukan datangnya di S1, enggak. Dia datang SD, dia datang SMP. Karena kami sekarang sudah punya ekosistem yang lengkap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada paket A, B, dan C. Gampang itu, termasuk istri saya juga keluar paket. Karena istri saya tidak lanjut SMA umum. Hah? Oh iya, paket ini. Paket khusus sampai. Tukang dapur S1, bahkan pembantu saya itu udah 2 yang S2. Khadimat saya tuh dari mulai zaman Wirda, Umi, Kun, Hafiz, Aisyah. Jadi istri para pemimpin di Darul Quran dan S2. Bahkan ada yang lagi S3. Siapa? Rina, istri Ustaz Wirda. Enggak, Rina, Wirda. Wirda itu kantor juga. Ada lagi bekas pembantu saya, Lutfi namanya, malah sudah jadi pemimpin satu madrasah di Melbourne, Australia. Sekolah lah. Menjadi istri satu pimpinan Wadi Mubarak, menuntaskan Qurannya di sana. Dia datang sebagai pembantu, anak warteg, dan bukan pemilik warteg, tapi anak pelayan warteg. Ngapal Quran di rumah kami 2 tahun, dapat 4 juz. Satu malam berturut-turut, asal saya pulang jam 1, setengah 1. Terus saya dengar ada suara nangis dari kamar si Lutfi. Berhari-hari itu. Satu pagi saya bilang sama istri saya, "Mah, terus si Lutfi nangis." Nah, itu. Ngobrol, dia bilang, "Saya pengen hafal Quran, tapi di sini udah 2 tahun 4 juz." Nah, saya dengan izin Allah itu ingat apa yang disampaikan pada hari ini. Jangan ada potensi, Bang. Jangan ada niat. Yang kagak ada niat aja, kita kudu gubrak-gubrak. Karena kita harus punya kepedulian, bukan kita yang naik, tapi kita naikin orang. Kita harus punya kepedulian, bukan kita yang maju, tapi kita yang majuin orang. Dan demi Allah, itu kembali kepada saudara-saudara semua, kembali kepada saya, kembali pada kita semua. Jadi jangan ada potensi, ada
ada apa namanya niat, nggak ada juga itu kubrak-kubrak. Ente bisa ini, bisa gimana Pak? Bisa ini, bisa gimana? Bisa. Nah, begitu dengar begitu, saya kalau ke Daku tahu. Kalau Lutfi itu pembantu saya, teleponlah sendiri. Kan, ini anak saya. Saya bilangin ini anak saya. Saya kirim ke Anton, menyelesaikan di sana. Nanti future map-nya begini. Alhamdulillah tuh sendiri merespon dengan sangat baik. Dikader menjadi istrinya future leader. Baru dapat 15 juz langsung dinikahkan, dibuka cabang di Melbourne, Australia. Dalam keadaan sudah menjadi istri pimpinan di sana, alumni Wadi Mubarak, dan kemudian menyelesaikan sekalian pendidikannya di sana. Masya Allah. Nah, saya pengen kita itu yang begitu bukan nggak sengaja. Kan kita suka nggak sengaja ya, naikin orangnya nggak sengaja, nolongin orang nggak sengaja, dorong orang nggak sengaja. Enggak, ini harus by design. Jadi siapa aja yang dilihat, siapa aja yang ditemuin, bukan lo bisa bantu apa ya buat gue. Enggak, lo bisa bantu apa nih. Termasuk misalkan kunjungan kemarin, saya di jalan saya bilang, ya Allah, saya sama Jamil kemarin, kalau ini dilihat oleh buat majuin pesantren ini, ya emang ini nih ya. Dia gimana tuh? Beda lah. Bukan berarti saya Jamil siapa-siapa, enggak. Untuk dukungan temen dukung kan nggak perlu temen juga hebat-hebat amat, nggak perlu. Temen sesama temen ngepok doang. Buset, pesantrennya bagus banget, itu cukup untuk mendukung gitu loh. Bentuk itu dukungan. Apalagi saya datang kemarin kan dapat durian kane, iya, sate nasi, sate apa tadi, rembige, sate pusut, ada satu lagi sate sangku, pelecing, wah apalagi rambutan, lengkap urap, kopi, masya Allah. Sampai udah habis di sana nggak ada yang di meja sini, nggak ada, habis semua di sana. Jadi ibu bapak nih, ibu ngelihat warung di sekitar, sebagai umat Nabi bukan beli, sekedar beli, tapi beli agar kamu maju. Beda. Sebagai arsitek bukan karena order, tidak. Ilmu saya bisa membuat Anda punya institusi beda nih, beda lagi. Bapak masukin anak ke pesantren sayang ibu, masukin dari sisi bapak, berbeda masukin dengan dari sisi siapa? Dari sisi pesantren. Itulah yang dilakukan oleh pusat-pusat gontor, senior-senior. Anak pertamanya dikasih kepada anak orang lain, dikasih kepada ustadz yang lain, anak pertama. Anak yang disayanginya malah dilempar buat santri pertama, misalkan gitu. Temen yang buka pesantren di mana, itu dikasih. Kenapa? Buat ngajuin. Ente bisa bilang anaknya saya aja di pesantren ente, gitu kira-kira. Ini luar biasa loh. Ini ceritanya udah lumayan jauh nih, bahwa Aisyah yang dinikahin masih sangat kecil, tapi kemudian menjadi gurunya dunia. Karena hadis-hadis Aisyah itu terkait dengan personal development. Jadi suami yang baik, istri yang baik. Nah, kita kan nggak langsung jadi suami yang baik, Pak. Nggak langsung jadi istri yang baik kalau nggak ada pengajaran dari guru kita, orang tua kita, terus ke atas lagi guru kita, orang tua kita, terus ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, sampai kemudian sumbernya siapa? Hadis Rasulullah. Salah satu. Hadis-hadis Aisyah 2210 itu cerita tentang personal development, tentang keluarga, being a nice husband, being a nice wife, being a nice kid, nice children, being a nice nephew, cousin, dan seterusnya. Guru dunia, anak kecil, nggak TK, nggak SD, coba alumni mana itu? Siti Aisyah. Nah,
Iya, Rasulullah tahu kan? Sufa, ahlu sufa, min ahli sufa di zaman Rasulullah kali. Tapi saya bilang tadi di awal, kalau Aisyah ya biasa aja juga. Kenapa? Kalau Aisyah istri Rasul, ini ada maula Rasulullah. Jadi kalau padekan besok sekian belas tahun kemudian menyaksikan misalkan ada ex supirnya padekan yang kemudian sekian belas tahun kemudian menjadi dekan, ini dia, ini yang saya bicara. Iya Pak, iya Pak, ini harus by design. Jadi mata, telinga, akal, hati, pikiran, perasaan itu ngeliatin tuh siapa nih yang bisa gua angkat, siapa nih yang bisa gua dorong, siapa nih yang aku bisa angkat, siapa yang aku bisa dorong, siapa yang aku bisa munculkan. Bukan aku yang harus muncul, aku yang harus nggak bohong, nggak bohong. Padekan mendorong orang untuk menjadi rektor, besok anak yang punya kampus, ya kan? Betul kan? Jelas take time, pasti perlu waktu. Tapi bukankah kesabaran itu yang akan melipat ganda? Tenang aja, udah waktunya mah waktunya ada. Fi waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah inginkan, bukan fi waqtil ladzi turid. Itu tadi saya lihat ada kitab Al-Hikam dia. Ya, di Al-Hikam itu ada di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Tapi caranya memang dorong. Sebagai penutup, kita lihat misalkan salah satunya siapa? Salah dua deh, bukan salah satu. Salah dua. Ini Bilal bin Rabah, istri Rasul bukan? Bilal. Ini jelas bukan laki-laki. Ya toh, budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Tapi pensiun sebagai siapa? Bilal. Gubernur Basrah Irak dan berhadapannya dengan Romawi Persia. Kalau Hamzah itu biasa. Terus anak musuh Khalid, Walid kan musuh, anak musuh tuh Khalid bin Walid. Khalid dijadikan panglima. Siapa? Kalau kita udah musuhan sama orang 7 turunan kita musuhin. Lah ini anaknya malah didorong. Tapi beberapa kan kami ya, ada Fatih Makkah kayak Abu Sofyan, apa itu rumah berubah langsung karena mereka termasuk ahlul kitab, mengerti kitab yang bilang kalau Rasulullah nanti balik berarti dia Rasul. Kalau Nabi balik dan menang berarti dia Nabi. Makanya ketika Nabi Fathu Makkah dalam tadabbur tafsir Al-Mansuri Quran surah An-Nasr, begitu kemudian Nabi pulang ke Makkah, mereka langsung Islam secara terang. Jadi disebut An-Nas ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. An-nasa itu diantaranya adalah ahlul Yaman sekitar 700 orang dan kemudian pembesar Quraisy yang selama ini wait and see. Oke, siapa lagi selain Bilal? Menariknya ada namanya Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah ini maula Rasulullah fi baitin Nabi. Pembantu Abu Muwaihibah, pembantu Nabi. Tapi menjadi periwayat hadis. Salah satu hadis yang populer sekali karena dari dialah kita tahu awakhir usbu'in Nabi. Kita kalau nggak ada Abu Muwaihibah salah satunya pasti tauan dari Aisyah sama Khadijah. Pasti itu. Tapi kan kita perlu yang lain. Misalkan perlu dari Fadil bin Abbas. Fadil bin Abbas sebelah kiri, Ali bin Abi Thalib sebelah kanan, memapak Rasulullah. Tapi Fadil bin Abbas adalah putra Abbas, saudara dari Abdullah bin Abbas. Tapi Muwaihibah coba, periwayat hadis kita jadi tahu minggu terakhir, hari-hari minggu terakhir Rasulullah tuh kayak gimana sih?
salah satu yang berasal hadis riwayat adalah hadis Abu Muwaibah. Ulama-ulama Nusantara banyak dia begitu. Sopirnya jadi besan, sopir pak jadi besan, anak sopir jadi mantu. Banyak ulama-ulama Nusantara yang begitu. Wah itu kalau nggak nonton Nabi susah itu. Apaan? Ini kan anak sopir, kamu ada aja. Bukan ada aja. Justru si kiai yang panggil putrinya. Abah udah punya calon. Ya apa? Anaknya sopir abah. Iya, itu sopir abah. Siapa lagi lebih dekat sama abah ketimbang sopir abah? Ya, terserah abah saja. Jangan. Sementara kita umatnya Nabi lihat-lihat orang. Aduh, deh, sampai deh. Salah satu hadis terkenal, Jamil, yang Nabi bilang begini, dia ketawa ketika Nabi bilang malam-malam Nabi Muhaibah, Rasulullah datang ke kamarnya Muhaibah, Nabi Muhaibah, bangun, temenin aku ziarah pagi. Itu akhir minggu akhir. Abu Muhaibah menuturkan, aku terbangun, dibangunin sama Rasulullah. Bayangin, majikan bangunin pembantunya. Abu Muhaibah nanti dibebaskannya di hari Minggu, sekaligus menyerahkan seluruh yang tersisa dari peralatan perang. Hari Minggu tuh, berarti tanggal 11 ya, Hadi Asyar min Rabi'il Awal. Dan meninggalnya sama 12 Rabiul Awal hari Senin. Di tengah perjalanan Rasulullah bilang sama Muhaibah, cobain, ini makomnya nggak setara banget. Kalau dekan ngobrol sama dekan, ngopi sama dekan, ya biasa lah. Tapi dekan ngobrol sama mahasiswa baru, ngeri. Prof Ihsan ngobrol sama tukang pelecing, tukang kebun misalkan, tukang kebun di Unram, sampai orang salah sangka apa tukang kebun baru. Gue enak aja loh, sampai kayak gitu pak. Kalau udah bisa sampai kayak gitu tuh, terus anda tetap tersenyum, ya alhamdulillah, nih teman saya tukang kebun. Oh itu berarti derajatnya udah min sifati Rasulullah karim. Ini jalan berdua pak, bukan di samping, bukan di belakang. Nabi Muhaibah jalan berdua ke makam Baqi. Lalu Rasulullah cerita loh. Kalau kamu jadi aku, gimana? Allah memberikanku pilihan, mau hidup abadi, alias kan cuma satu manusia yang Israel disuruh pulang. Kalau yang diambil nyawanya nolak, ini cuma Rasulullah. Asik ya? Hah? Cuma satu pak, dan Rasulullah tahu itu. Jadi kalau Rasulullah datang nih, kalau Israel datang, terus saya mau ke Jamal dulu, tunggu sebentar lah. Wah itu hebat banget. Kalau kata Ustaz Jamil, kalau mau panjang umur sering silaturahim, karena sering pergi kan. Jadi kalau Israel datang nggak ada, Israel datang nggak ada, lagi pergi terus. Jadi benar harus rajin silaturahim. Kalau Siti Aisyah biasa saja karena beliau istrinya Rasulullah. Ini Muhaibah, Abi Muhaibah, diajak ngomong yang orang lain belum diajak ngomong. Hatta zaujati. Muhaibah, aku ditawarin sama Allah, mau dicabut nyawa ketemu dia dan surga, apa mau keabadiannya dengan seluruh dunia wa ma fiha. Abu Muhaibah jawab seperti kita kan jawabnya gimana? Mending sehat, mending kaya. Sehat dan kaya, itu jawabannya. Maka jawaban Abu Muhaibah gitu.
Engkau abadi ya Rasulullah, engkau juga punya semua isi dunia, dan engkau ketemu Allah dan kapan aja bisa ke surga, seperti Isra Mi'raj gitu. Kan Rasulullah memang diperlihatkan, Pak. Rasulullah ketawa. Enggak. Laqadih kartu, aku memilih liqa'a rabbi wal jannah. Tsumma astaghfara li ahlil baqi'. Nah, ini hadis riwayat siapa? An siapa? An Abi Muhammad. Saya biasa tuh Pak, kalau naik mobil, sopir saya suruh di belakang, saya di depan. Iya benar. Buat apa? Pencitraan. Mijitin. Dia bilang, Pak Jai ke belakang. Jangan Ustaz, saya nyetir. Nggak ada belakang. Loh Ustaz, ente kiai. Oh dia belakang. Aneh di sini dah, di kiri. Enggak belakang. Enggak enak, udah bilang kecepatan, mijitin gua. Bukan pengen ngangkat, pengen mijitin. Bagaimana nih kita nih melihat orang pengennya ngincang, ngikut, pengennya ngomongin, pengennya ngancurin. Kalau bisa hilang kenikmatan dia, kalau bisa hilang kebahagiaan dia, kalau bisa hilang harta dia, kalau bisa hilang kehormatan dia, nah itu kita. Na'udzubillahi min. Tapi kalau Rasulullah gimana? Sifatnya seperti Allah Jalla Jalaluhu, Tuhannya. Keren kan? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Bukan fatarona, fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Aktif. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Keren banget. Niru sifat Allah Tuhannya, master, the keren master. Fa'awa, fahada, fa'aghna. Kalau kita ini caci, icok, habis. Kalau bisa jangan yang lain. Wah, na'udzubillahi min. Wallahu a'lam bis-shawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi. Salawatullahi alaihi. Makasih, mudah-mudahan manfaat. Pokoknya kalau lihat orang gimana nih pembantu S1, S2, S3,
Dimana warung kecil sebelah rumah jadi minimarket. Bagaimana orang yang tadinya miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar, dan seterusnya. Dorong, angkat, dorong, ubah, dorong, kemudian jadikan orang-orang lain kemudian maju. Dan inilah sunnatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa 'adada kamalihi wa kama yaliqu bi kamalihi daiman abada. Wassalamu alaikum